Hey guys, aku Fauzan dan selamat datang di Sudut CG. Pada video kali ini kita akan buat video tutorial bagaimana caranya menggunakan untuk add-on Measure It pada Blender. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, add-on Measure It adalah add-on yang memudahkan kita untuk mengukur objek kita secara presisi. Add-on ini akan sangat berguna atau berfungsi buat teman-teman yang menggunakan Blender untuk keperluan arsitektural atau yang biasa menggunakan Blender untuk membuat objek untuk di 3D printing. Jadi kayak gimana add-onnya? Kita langsung aja masuk ke Blender. Ya, seperti ini teman-teman, kita sekarang udah buka Blendernya dan kita bisa langsung klik edit terus preferences. Oh ya, buat teman-teman, add-on ini udah bawaan dari Blender, jadi teman-teman nggak usah download apalagi beli. Kita langsung cek aja di sini, kita ketik Measure It. Jadi teman-teman bisa kita lihat ya, kita bisa langsung enable aja dan nggak ada lagi pengaturan dari sini. Dan jangan lupa untuk di save preferences seperti ini ya. Jadi teman-teman sekarang kita udah save tadi add-onnya. Sekarang kita buka end panel aja. Lokasi dari add-onnya adalah terletak di view end panel. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Aku sembuhin aja dulu ini supaya kita bisa memberikan ruang measure it-nya seperti ini. Jadi teman-teman, kita akan mencoba untuk breakdown dari fungsi ini semua ya. Jadi teman-teman, langkah yang paling pertama mesti kita lakukan adalah kita mesti masuk ke edit mode dulu. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ceritanya kita akan mengukur dari satu titik ke titik lain. Dan kita bisa lihat juga measure it ini fungsinya sampai mana aja. Iya, jadi kita udah masuk ke edit mode, kemudian kita bisa langsung klik show. Di sini penting banget ya teman-teman, kita harus klik show dulu karena di sini berarti kita akan menampilkan fungsi dari pengukuran kita. Nah, tapi kenapa kok belum ada yang tertampil? Karena kita belum menentukan mana yang akan diukur. Jadi ceritanya kita akan klik ini dulu, titik A, kemudian ke titik B. Belum ada ukuran, itu karena kita mesti klik segmen dulu, seperti ini teman-teman. Jadi udah kelihatan langsung ya. Di bawah ini teman-teman, ketika kita udah melakukan pengukuran, maka otomatis akan muncul seperti setting dari pengukuran kita. Teman-teman bisa lihat di sini, precision kurang lebih adalah tingkat ketelitian dari pengukuran kita. Lihat di sini ya, titik 00, berarti 2 angka 0 di belakang titik. Kita bisa menambahkan ketika teman-teman ingin melakukan angka yang lebih teliti, tapi aku umumnya lebih prefer ke angka 2 aja. Kemudian teman-teman bisa mengubah satuan dari pengukuran kita. Contohnya ini ya, ini meter. Kita bisa ubah ke sentimeter, milimeter, ukuran kaki atau inci. Tapi karena kita tinggal di Indonesia atau kurang lebih di Asia, aku juga lebih prefer untuk menggunakan ukuran meter atau sentimeter. Di sini aku akan ambil meter aja, seperti ini teman-teman. Kemudian di bawahnya ada distance, yang kurang lebih ini seperti menyembunyikan atau menampilkan informasi dari pengukuran kita. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sampingnya ada teks. Nah, di sini teman-teman kita nggak ngelihat ada perubahan karena teks itu basically seperti kita memberikan nama kepada pengukuran kita. Jadi di bawah sini teman-teman, ini adalah sebuah menu dari pengukuran kita. Kita bisa kasih nama contoh seperti ini teman-teman ya. Maka teman-teman akan lihat di sini akan langsung muncul kata contoh pada pengukuran kita. Kemudian teman-teman selanjutnya di sini ada kurang lebih menyembunyikan satuan dari pengukuran kita, teman-teman ya. Jadi ketika klik maka meternya akan hilang dan gini muncul. Aku lebih prefer untuk munculin aja seperti ini teman-teman. Kemudian ada scale. Scale ini teman-teman seperti kita membuat ukuran skala ya. Jadi ketika aku tulis di sini berapa ya? 3 kali aja kayak 3 aja kali ya. Di sini berarti akan langsung muncul ukuran dari skalanya adalah 1:3. Berarti ukuran dari kubus ini atau cube ini adalah 2 meter. Tapi dengan ukuran skala 1:3 maka ukurannya berubah menjadi 6 meter. Seperti itu teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa memberikan nama dari sini. Seperti ini ya. Tapi aku akan hapus aja dari sini. Bisa lihat ya. Kemudian fontnya, ketika kita mau melakukan adjustment untuk pembesaran font, dan di sini ada tingkat ketelitian lagi, ya, yang kalau aku kurang bermanfaat aja. Kemudian di sini ada positioning, ya, jadi kurang lebih untuk
secara horizontal itu adalah X, dan secara Y itu secara vertikal. Seperti ini teman-teman. Kemudian ada pilihan override, tapi aku matiin aja dulu scale-nya. Jadi teman-teman, override adalah seperti pemaksaan untuk kustomisasi dari pengukuran kita. Gimana contohnya? Kita masuk ke sini aja dulu. Bagaimana ketika kita melakukan custom pada objek pengukuran kita. Jadi contohnya nih ya, di sini kan kita udah lihat ada ukuran 2 meter. Dan di sini warnanya biru, garisnya gimana. Kita bisa melakukan kustomisasi. Jadi kita bisa langsung masuk ke logo atau ke icon gear ini, kita klik. Di sini teman-teman bisa lihat yang paling pertama kita masuk ke warna aja dulu. Aku prefer ke warna hijau karena ya lebih jelas saja. Kemudian setelah udah memilih warna, kita bisa memperbesar fontnya. Seperti ini teman-teman ya. Ketika mungkin teman-teman merasa kurang jelas tadi, di sini aku udah memperbesarnya. Kemudian di sini teman-teman kalian bisa lihat ada pengaturan untuk rata kiri, yang dimana rata kirinya ini mengambil dari titik origin dari objek kita. Jadi contohnya nih 2 meter ya, ini ada titik kecil, itu berarti ini udah rata kiri. Ketika kita mengambil center align, berarti ini akan rata tengah. Kemudian ketika kita mengambil rata kanan, seperti ini. Tapi aku lebih prefer untuk menggunakan left align aja. Kemudian ketika aku mau melihat ada kustomisasi, kita juga bisa putar-putar dari pengukuran kita. Kemudian di bawahnya ada distance yang kurang lebih itu seperti jarak dari pengukuran kita ke objek pengukuran kita. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian di sebelah kanannya ada X yang kurang lebih itu seperti ini. Yang udah aku bilang kalau X itu seperti horizontal dan Y adalah vertikal. Seperti ini teman-teman ya. Oke, tapi aku akan ubah ke 0 aja karena aku cenderung untuk pakai nilai default aja. Seperti ini teman-teman. Kemudian di bawah dari ini teman-teman bisa lihat ada drop down juga yang mungkin menurut aneh ya. Yang pertama kali dulu itu kayak kurang jelas, tapi ketika kita masuk kurang lebih ini seperti kustomisasi untuk penggaris kita. Seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Kemudian ada size yang kurang lebih seperti mengubah dari besarnya custom sudut-sudut dari penggaris kita. Aku kecilin aja karena ini nggak terlalu penting, seperti ini aja. Kemudian di sini ada line yang kurang lebih seperti ketebalan dari penggaris kita. Di sini ada distance, ada text yang kurang lebih aku juga udah jelasin di atas. Kemudian di sini ada sum. Nah, teman-teman, sum ini sebentar aku jelasin karena dia juga ada di sini. Kemudian teman-teman di sini ada seperti axis untuk pengukuran kita. Karena kita ambil axis Y, maka ketika kita matiin Y, kita akan lihat 0,00 meter. Karena kita nggak masukin parameter axis Y. Tapi kita akan hidupin aja seperti ini teman-teman. Dan ketika kita udah puas untuk melihat dari sini, kita bisa hapusin aja langsung. Jadi teman-teman, sekarang kita udah menghapus semua pengukuran kita. Itu kita perlukan untuk melakukan demo dari sum ini. Teman-teman, sum ini kurang lebih seperti melakukan penjumlahan dari pengukuran kita. Jadi di sini ada banyak huruf, aku bisa ambil huruf A aja. Aku bisa melakukan pengukuran di sini dulu, segmen. Kita bisa lihat ada 2 meter. Teman-teman bisa langsung lihat di sini grup A total 2 meter. Kemudian ketika aku melakukan ukuran segmen di sini lagi seperti ini, maka kita akan lihat totalnya akan 4 meter. Nah, teman-teman, ketika kita ingin juga melakukan segmen dari selain sini, teman-teman bisa ambil huruf yang lain seperti B. Kemudian aku ambil dari titik sini ke titik B seperti ini kurang lebih. Kemudian aku klik segmen lagi. Kita akan lihat di sini akan ada grup sumnya. Jadi yang ini kita pilih A tadi, kemudian di sini udah kita pilih B. Dia akan penjumlahannya secara berbeda, namun akan tetap dikalkulasikan secara total. Itu kurang lebih fungsi dari sum ini, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa ganti grup sumnya, yang which is itu sangat bermanfaat sih buat aku. Ya, kita langsung delete aja dulu lagi ya. Oke teman-teman, kurang lebih aku udah menjelaskan bagaimana caranya menggunakan add-on Measure It secara basic. Nah, kemudian di sini aku akan menjelaskan secara lebih lengkap lagi. Teman-teman bisa lihat ya, ketika kita ingin melakukan pengukuran, kita bisa klik ini aja, kemudian ke sini, kita klik segmen langsung, dari titik A ke titik B. Tapi bagaimana ketika kita ingin melakukan pengukuran yang mengandalkan titik origin dari objek kita?
itu bisa banget juga. Jadi kita ambil langsung segmen yang di bawah aja ya. Kita nggak usah klik segmen, tapi kita klik X. Yang kurang lebih itu dia akan melakukan pengukuran dari titik A ke titik origin. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini juga pengukurannya secara real time. Yang aku bisa perlihatkan ke teman-teman ke sini, origin. Aku bisa ke geser-geser kanan kiri. Lihat ya, di sini ada pengukuran yang langsung berubah secara real time. Kemudian aku matiin aja, yang kurang lebih teman-teman bisa lihat fungsi dari ini. Kemudian kita langsung delete aja lagi pengukurannya, penggarisnya. Kita bisa ambil angle. Angle kurang lebih seperti kita mengukur berapa sudut dari vertex kita. Ini membutuhkan 3 vertex yang dimana vertex kedua adalah parameter untuk ukuran sudut kita. Aku bisa langsung klik angle seperti ini ya. Ada 90 derajat kurang lebih. Yang dimana di sini pengaturannya sama aja yang aku jelasin tadi. Aku bisa langsung hapus lagi. Kemudian teman-teman di sini ada ukuran arch. Jadi di sini fungsinya kurang lebih adalah mengukur seperti apa ya? Kelengkungan yang aku bisa lihat juga seperti setengah lingkaran. Aku bisa klik dan ini membutuhkan minimal 3 vertex seperti ini. Karena ketika kita ingin melakukan 2 vertex aja seperti ini, dia nggak akan bisa. Atau kita ambil dari sini juga, dia nggak akan bisa. Jadi otomatis perlu 3 vertex seperti ini. Kemudian kita klik arch seperti ini teman-teman. Ya di sini aku akan langsung hapus aja ya teman-teman, karena aku kurang menggunakan dari ukuran arch ini. Kemudian teman-teman bisa lihat ada label di sini ya, yang kurang lebih itu seperti memberikan nama. Iya, kurang lebih nama untuk pengukuran kita atau untuk vertex kita. Jadi ini membutuhkan 1 vertex ya. Seperti ini, aku bisa langsung lihat ketika aku tulis ini contoh. Aku bisa lihat ya di sini. Bagaimana kalau misalnya kita klik 2 vertex, kita klik label, maka dia akan error. Jadi ini membutuhkan 1 titik aja atau 1 vertex aja seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada 3 button yang mungkin nggak berfungsi di edit mode karena 3 button ini berfungsi pada object mode seperti ini teman-teman ya. Kita bisa klik di sini dulu, kemudian kita klik annotation yang kurang lebih kita memberikan coretan-coretan. Aku kasih nama di sini contoh. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari titik originnya akan diberikan sebuah nama. Kita bisa besarin aja dulu, kemudian kita pilih warna hijau. Seperti ini teman-teman. Kemudian aku akan delete lagi dan teman-teman di sini fungsinya kita bisa lihat ada link. Yang kurang lebih link ini seperti mengukur dari titik origin sebuah objek ke titik origin objek lainnya. Gimana contohnya? Aku akan langsung duplikat dari objek kita seperti ini. Kemudian aku double klik. Kemudian aku klik dua-duanya seperti ini teman-teman. Aku klik link seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ada ukurannya dari titik sini, dari titik A ke titik B, yang aku bisa custom sekali lagi dari origin sini. Kemudian aku klik G dan berubahnya secara real time. Ini menurutku ya, ini adalah salah satu yang paling berguna juga untuk mengukur objek A ke objek B seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita ingin melakukan kustomisasi dari pengukuran kita bisa klik ini atau aktif objek ketika kita melakukan pengukuran tadi. Aku bisa langsung hapus saja. Kemudian aku matiin originnya dulu dari sini. Dan aku hapus annotationnya juga seperti ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi link ini membutuhkan 2 objek seperti ini teman-teman ya. Ada dijelaskan. Atau ketika teman-teman ingin melakukan pengukuran dari 2 objek ini, tapi nggak mau dari titik origin, teman-teman bisa langsung klik 2 objek ini juga, kemudian kita masuk ke edit mode, kita tentuin dari sini. Ya, seperti ini teman-teman, kita masuk ke object mode lagi, kemudian kita klik link. Seperti ini teman-teman, jadi langsung muncul ya. Kita bisa lihat berubahnya juga secara real time. Jadi ini sangat bermanfaat sih menurutku. Aku hapus aja juga pengukurannya. Seperti ini teman-teman. Kemudian terakhir teman-teman, di sini ada button origin yang dimana itu seperti ketika kita ingin menghitung jarak dari satu titik, dari satu vertex ke objek dari sini ya, dari origin world.
Jadi aku hapus ini aja dulu, kemudian aku reset dari origin dari objek kita. Kemudian aku masuk ke edit mode, aku tentuin dari vertex mana yang akan diukur dari ke origin, dari sini ke origin. Aku udah pilih, kemudian kita klik aja originnya, seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian teman-teman di sini juga kita bisa lihat bahwa kita bisa melakukan pengukuran bukan hanya dari vertex saja. Jadi kita klik delete aja dulu, terus di edit mode kita nggak melakukan select, kita diselect aja. Kita masuk objek, kemudian akan terlakukan pengukuran objek dari titik origin ke origin world, seperti ini teman-teman. Ya, aku langsung hapus aja karena kita udah nggak butuh lagi. Jadi di sini aku udah melakukan demo ya, bagaimana caranya untuk menggunakan fungsi add-on ini. Oh ya, aku belum menggunakan area di sini ya. Jadi kita masuk ke edit mode. Jadi untuk masuk pengukuran area, kita bisa langsung masuk ke face mode aja seperti ini. Kita klik, kemudian kita klik area. Maka akan langsung muncul luas dari area yang telah kita pilih. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini teman-teman kurang lebih customisasi dari area yang telah kita pilih. Dan kita bisa lihat warna-warnanya bisa kita ganti. Warna tulisan. Dan ya kurang lebih udah kita nggak gunain, kita delete aja. Seperti itu teman-teman. Kemudian dari semua button dari sini, kita akan masuk ke mesh debug. Yang kurang lebih mesh debug ini seperti memberikan indikasi. Jadi contohnya kalau vertis, ini adalah vertis 1, 2, terus 3-nya mana? 3, terus 4, sini 4. Ya, kita bisa lebih lanjut lagi, seperti objek, ini objek 0, kemudian ini objek 1, ini objek 2. Kenapa dimulai dari 0? Karena komputer memang memulai perhitungan dari 0 atau array ya. Jadi objek kita matiin, vertis kita matiin, atau seperti tulang rusuk juga kita bisa lihat diberikan indikasi nomor-nomornya. Di sini aku kurang menggunakan dari mesh debug ini karena kurang lebih seperti memberikan indikasi aja. Kemudian aku nggak usah pilih apa-apa, kita tutup aja. Seperti itu. Nah teman-teman di bawah sini ada configuration yang kurang lebih ini seperti pengaturan default ketika kita melakukan pengukuran. Jadi seperti yang aku demoin tadi, ketika kita klik titik A ke titik B, kita klik segmen, maka akan muncul 2 meter. Tapi bagaimana jika kita ingin dari awalnya itu udah tercustom, lebih rapi aja, lebih cantik. Kita bisa masuk configuration, kemudian kita langsung masuk sini. Aku ambil warna hijau, kemudian di sini contoh, kemudian klik seperti ini. Aku ambil separation seperti ini aja, text size mungkin perbesar dikit. Kita klik segmen, maka akan langsung muncul seperti ini. Dan ketika aku akan mau ambil di sini juga, kita bisa ambil segmen seperti ini teman-teman ya. Pilihan configuration ini akan sangat berguna buat teman-teman yang emang mau custom dari awal. Tapi aku akan hapus seperti ini karena aku akan mendemokannya aja. Kemudian di bawah configuration, terakhir nih teman-teman, ada menu render. Yang kurang lebih ketika kita udah melakukan pengukuran seperti ini ya. Aku klik segmen, aduh tunggu dulu. Aku hapus ini aja. Di sini aku melakukan segmen, kemudian di sini aku melakukan segmen juga. Di sini aku melakukan pengukuran segmen juga. Di sini aku ganti ke warna merah. Kemudian di sini aku ganti warna biru. Warna biru nggak kelihatan sih. Ini aja kali ya. Oke. Ya, jadi teman-teman, udah kita lihat di sini udah kita melakukan pengukuran dan aku tutup configuration-nya. Kita masuk ke object mode. Kita kembali ke kamera seperti ini teman-teman. Kita bisa ambil ke EV aja. Kita masuk ke mode render. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan render, kita klik F12 aja dan nggak akan muncul dari pengukuran kita. Itu kenapa? Ya karena memang begitu sewajarnya. Tapi ketika kita ingin memunculkan dari pengukuran kita tadi, maka kita minimize aja dulu ini, atau kita exit aja kali ya. Kemudian kalau udah selesai, dari sini kita bisa lihat save render image. Dan di sini teman-teman ada tombol frame yang kurang lebih, frame ini memberikan kotak seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada ketebalan atau space-nya. Dari sini aku cenderung matiin aja. Kemudian di sini juga ada pilihan kita mau rendernya secara frame atau animasi yang bisa teman-teman bisa melakukan tweaking atau sesuai dari keperluan teman-teman aja. Tapi aku ambil frame aja, kemudian kita klik render seperti ini teman-teman. Kemudian ketika ingin kita lihat itu kita bisa lihat dari sini. Kita vertical split aja, kemudian kita masuk ke image editor.
kita bisa lihat di sini ada render result yang pertama, kemudian ada measure it output yang kurang lebih seperti ini. Ya, sekian aja untuk video kali ini teman-teman. Jadi aku merasa ini video yang mungkin agak panjang yang menjelaskan bagaimana caranya menggunakan add-on secara lengkap. Tapi aku buat video ini juga karena ketika aku buka YouTube itu mungkin agak kurang ya yang bisa menjelaskan fungsi dari add-on ini secara maksimal. Karena aku suka banget dari add-on ini. Jujur aja, mungkin ini adalah add-on yang teman-teman wajib ketahui. Salah satu yang kalian wajib ketahui seperti ini ya. Aku join area aja, kemudian solid. Ya, teman-teman, jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan kirim komentar pada kolom di bawah. Dan jangan lupa ketika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan ketika kalian tidak ingin ketinggalan, silahkan subscribe supaya aku juga lebih semangat untuk membuat video. Segitu aja, aku Fauzan Alif dan jangan lupa untuk stay produktif. Bye-bye.